I really appreciate what yang kemarin BI juga udah sampein ya. Kan bakal ada instrumen yang offer attractive rate buat devisa hasil ekspor tuh balik ke Indonesia. 2023 menurut lu Indonesia masih bisa as resilient nggak, Fen? Jadi kalau dengan backdrop di Indonesia yang kita omongin ini global seperti itu, tahun 2023 lu suka sektor apa, Fen? 2023 tuh lebih interesting year ya, karena kan Halo, saya Michael Pranata, Head of Equity dari Shalendra Capital. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Joven Mulyadi, Head of Equity dari Indo Premier. Welcome, Bro Joven. thank you Bro Mike. Fen, lu sebenarnya waktu lu lulus nih, tahun 2012 ya, lu sempat masuk ke Indo Premier ya? Lulus tuh sebenarnya aku tahun 2009 Mike. I see. Nah, tapi sempat ngambil master dan kerja dulu. Baru pulang tuh 2011 akhir. Oh, kerjanya di Australia? Betul. Oke. Terus pulang masuk Indo Premier. Betul. Sebagai RA ya? Betul. Research Associate ya? Betul. Oke. Setelah dari Indo Premier, terus JP Morgan. ke JP Morgan. Ke JP Morgan jadi analis ya? Ya. Cover sektor apa dulu, Fen? Waktu itu sebenarnya role-nya tuh lebih associate lah. Associate tuh bantu ASEAN Banks. I see. Abis dari JP Morgan, terus ke CIMB. Ke CIMB. Ya. Cover back juga lu di CIMB dulu ya? Iya, sama semen sama properti. Sama semen sama properti. Ya, Ya. ya. Di CIMB berarti bareng Pak Erwan ya? Ya. Pak Erwan Teguh ya? Ya, betul. Yang Pak Erwan juga sempat jadi pembicara di podcast kita sebelumnya. Betul. Oke, berapa lama lu, Fen, di CIMB? 5,5 tahun. 5,5 tahun ya? Ya, mungkin Pak Erwan udah bosen juga sama saya. Terus dari CIMB baru join Indo Premier. Di sebagai Head of Equity ya? Ya. Basically yang membawahi the whole institutional team lah ya? Betul. Di Indo Premier. Betul. Oke. Nah, lu setelah lu kan lu di beberapa tempat tuh, Fen. Sebenarnya foreign sama domestik tuh ada bedanya nggak sih? Lu kerja di foreign sama domestik? Kalau dulu mungkin lebih beda ya. Dulu itu mungkin karena Indonesia domestiknya itu kan belum terlalu besar ya. Fund domestiknya belum terlalu besar. Jadi sebagian besar tuh kliennya mungkin masih 50-50 sama foreign ya. Tapi lama-kelamaan domestik tuh semakin AUM-nya domestic fund semakin besar. Ya. Fokusnya foreign pun sekarang tuh ke domestik. Fokusnya foreign broker gitu ya? Itu pun juga ke domestik. Jadi sebenarnya perbedaan antara domestik sama foreign sekarang sih udah nggak sejauh dulu. Karena dulu kalau misalnya di JP Morgan ya otomatis fokusnya tuh ya klien-klien asing. Not so much di klien Indonesia. Tapi sekarang kita nggak usah ngomong JP Morgan, tapi hampir semua foreign broker di Indonesia, I think local account tuh jadi main fokus juga. Tapi in terms of job description yang lu kerjain tiap hari, hours, itu beda. Jadi kalau misalnya di lokal itu working hours mungkin nggak sebrutal foreign zaman dulu ya. Tapi I don't think sekarang foreign sebrutal zaman dulu in general. Cuman mungkin di lokal tuh karir path sebagai associate untuk dapat coverage tuh lebih cepat lah. Sedangkan kalau di foreign tuh lebih lama ya untuk bisa dapat coverage. Especially ini kita ngomong analyst job. Sama juga mungkin sales tuh juga it takes time untuk bisa dapat coverage klien yang gede gitu ya. Betul. Kalau lokal sih lebih fleksibel di situnya. Jadi kalau ada fresh grad nih mau masuk ke capital market, kalau lu suggest dia masuk ke foreign dulu as a training ground atau masuk ke lokal nggak apa-apa? Menurut saya sih sekarang udah nggak terlalu jauh ya bedanya ya. As long as kalau lokalnya pun juga servicing big domestic client itu juga nggak terlalu beda ya. Tapi betul kalau misalnya buat fresh grad in terms of resume having kayak foreign broker di CV itu lebih mentereng, dibanding di lokal. Tapi as far as job description dan belajarnya learning gitu, opportunity itu sih tergantung. Kalau misalnya di scope-nya analis tuh bukan tergantung house ya menurut gua ya, itu lebih tergantung mentor ya. Tergantung bosnya gitu ya. Betul. Gua dengar lu good mentor, Wen.
terkenal reputasi galak nih Joven. Iya, itu nggak good sih Mike. Kalau galak tuh nggak good kan. Cuman ya. Tapi it's a good training ground kan, Ven? Lu nyebutnya apa, Ven? Pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Iya. Nah, mungkin gini. Karena posisinya itu waktu gue join Indo Premier itu terkenal retail house lah. Ya. We all know itu terkenal retail house. Not so much di Insti ya. Jadi Instinya itu kan masih work in progress ya. Dan untuk Indo Premier move up itu dan itu juga pasti kan susah ya Mike ya. Kita compete with more established broker ya. Itu kan jauh lebih susah. But at the same time menurut gue yang paling susah tuh waktu gue pertama kali pindah tuh to convince people to join my team. Karena kan ya Indo Premier never been famous untuk Insti House ya, lebih ke retail house ya. Nah jadi I think it was a big challenge dan otomatis yang join itu kan belum yang established analis ya, belum established. Jadi otomatis kan lebih banyak yang relatively masih junior. Jadi in that sense kalau misalnya the team is relatively young dan inexperienced itu kan perlu digembleng ya Ven? Perlu supaya kalau misalnya guanya nggak keras, guanya nggak motivated, gimana anak buahnya bisa motivated kan in that sense kan. Iya. Oke, Ven, mungkin gua masuk ke pertanyaan on market ya. Mungkin gua awali dulu dari US market karena US kan gede banget ya. Apapun yang US lakukan itu berdampak ke kita semua gitu. Nomor satu, gua nanya, which is pertanyaannya semua orang lah ya, in terms of inflasi. Kita udah ngelewatin yang terburuk belum sih, Ven? I think sih kalau misalnya apakah kita udah melewati terburuk apa belum sih, definitely udah. Karena kan I think di second quarter or early third quarter tuh kan inflasinya US tuh headline-nya kan sampai di atas 9% ya. Sekarang kan terakhir tuh kan 7,1 kan. PCE index yang dipakai The Fed pun juga on the headline tuh kan tinggal 5,5, core-nya 4,5-an kan. Nah, ya I think kalau misalnya if the question apakah kita udah far from worse, itu udah. Cuman kan the question is seberapa jauh ini inflasi bisa turun kan. Considering kan I think the latest data itu kan wage growth masih naik lumayan ya. Jadi seberapa sticky ya ini dari 7 nyampe ke long term targetnya Fed gitu. And I think another risk tuh kalau misalnya China fully open, obviously kan some of the commodity price will go up ya. Nah itu juga bisa membuat headline inflation naik lagi gitu. Risk inflation ya. But I think far from the worst lah. But I think the next question adalah whether the high interest rate ini bakal tip US economy into recession. Dan kalau misalnya kita lihat forecast ekonomi US itu kan tahun ini di sekitar 2,5 kan, ya 2-3 lah mungkin ya. Tapi tahun depan tuh kan sum itu OECD 0,8 Mike. Dan some broker itu juga 1% kan forecast on the US economy kan. In that case itu kan obviously itu US-nya udah resesi kan. Nah, dan the next question adalah whether the current drop in the stock market tuh udah nge-reflect itu ya. Udah price in recession risk apa belum? Oke. Menurut lu Ven, dengan kita kan ngelihat mungkin di terminal rate yang market expect di second quarter kan sekitar 5,5 gitu ya. I think it will be sufficient ya. But the question adalah apakah rate segitu tuh how bad the recession will be kan? How bad the economic growth will be kan? I think the question adalah bukan inflasi turun lagi, tapi apakah ekonomi itu jatuhnya sedalam apa kan? Dan kalau misalnya semakin tinggi rate-nya untuk bikin ekonominya recover tuh kan the reversal tuh kan juga lebih dalam kan. Ya. Dan kali ini Fed-nya sebenarnya agak dilema ya. Karena kalau terus recession dan nurunin rate lagi, inflation-nya bisa spike up lagi gitu. Considering kan a lot of the faktor ini kan susah ya di price in-nya kan. I think the number one factor yang susah di price in itu kan initially orang expect Russia invading Ukraine itu kan cepet ya, sebentar, ya kan. Ternyata kan it lasts for
ini udah almost a year kan. Yeah. Going into next year kan udah more than 1 year kan, which impact the whole energy cost, supply chain cost. Then next factor adalah on the China lockdown, ya kan, on the COVID zero policy. Itu kan juga nobody expect the COVID zero policy itu kan bakal selama ini. Kan. Dan bukanya secepat itu kali ya. Bukanya waktu dibuka juga. Ternyata langsung gitu ya. Yeah, but I think kita juga bisa lihat pengalaman di US, Indonesia, emang pasti akan painful. Tapi ya udah, habis itu after kita over the hump itu pasti akan normalize. Painful ini maksudnya in terms of hospitalization. Betul. Okay. But with all due respect pun itu juga even ya kasusnya puluhan ratusan juta pun the mortality rate, the fatality rate itu kan sangat relatively sangat rendah kan. Iya. Van, mungkin lu udah mention dikit tadi tentang China reopening ya, bisa membuat harga komoditi naik gitu kan, which is itu kan inflationary gitu. Tapi di satu sisi China reopening itu kan alleviate supply chain issue yang selama ini mungkin ada gitu. Jadi mungkin supply of goods lewat China, pabrik di China itu buka gitu ya. Nah itu menurut lu gimana, Van? Dampaknya ke global economy lebih inflationary atau sebenarnya lebih disinflationary sih? It depends ya. Menurut gue sih it depends on the demand. Okay. Karena kan juga kalau kita lihat kan juga the shipment of the Korean semiconductor itu kan juga udah reaching almost similar to the COVID level kan. Okay. Jadi I think it's because at the end of the day demand itu kan juga kalau misalnya US tip into recession itu juga demandnya juga berkurang kan Mike. Ya kan. Dan reopening for sure consumption China dengan reopening ini gradually akan pick up kan. Cuman ini kan we talking about masalah base juga ya. Kayak misalnya sebelum COVID, ekonomi China tuh grow at 7-8% every year kan. This year ekonomi China tuh berapa? Paling cuman ke 4% on the full year, 3,5-4% on the full year basis kan. Dan tahun depan pun itu mungkin di angka 4,5 sampai 5,5% range-nya ya. Jadi kan that alone, yes, it is a recovery, tapi apakah dengan 4,5-5,5 itu bisa offset the fallen economic growth somewhere else kan? Ya kan? Nah kalau misalnya demandnya, ini kan sebenarnya kita ngomong kumulatif demand semuanya ya. Kalau misalnya kumulatif demandnya itu outpace the rest of the country, ya obviously economic growth-nya better than expected. Nah dan obviously supply chain-nya juga ya pasti kan dengan demand yang besar mereka juga utilization juga ramp up ya Mike ya. Tapi kalau misalnya demand China-nya juga nggak recover amat dan supply chain bottleneck-nya kan belum tentu itu bakal kita ngomong utilisasi pre-COVID kan. Terakhir on global ya Van, gue mau nanya mungkin sedikit aja on langkah terakhir Bank of Japan yang mereka ada widening mereka punya band, at the same time mereka sebenarnya announce QE gitu. Menurut lu langkah BOJ ini market definitely take it as a hawkish statement gitu ya. Itu ini start of a pivot atau ini one time event aja? I think itu pasti ini juga kalau misalnya di ngomong pivot ya pasti pivot lah karena kan yen-nya kan juga depreciate kan. Dalam banget kan yen kan against US dollar kan. Nah tapi kalau misalnya kita look at the grand scheme of things kan sebenarnya kan they just widen the band on the 10-year yield dari 25 dia boleh deviate sampai ke 50 kan. At the same time dia announce QE kan. Jadi kan sebenarnya kan it's not a drastic move kan sebenarnya kan. Orang kan lebih concern about the carry trade kan Mike. About carry trade dalam arti yen itu safe haven, very low interest rate, they borrow yen, they lend somewhere else. Ya kan. Kuncinya kan the carry trade to works itu kan whether you borrow the currency or lending the currency, dua-duanya tuh currency-nya tuh stable kan. Because if there is kalau ada currency volatility, then your gain on the carry trade kan bakal ke-wipe kan. Nah, concernnya sih lebih ke situ ya. Menurut gua ya. Not so much on the karena kan sebenarnya kan the target for the long term 10 year pun juga masih 0% kan sebenarnya kan. Dan in fact the stimulus
on the bond buying program pun juga naik kan nominalnya kan. Jadi ya I think still masih relatively loose monetary policy ya. Oke, mungkin kita masuk ke Indonesia ya, Fen. 2022 Indonesia itu bisa dibilang one of the best performing country lah ya. Kita dapat windfall dari commodity, both dari sisi budget, dari APBN, dan juga dari sisi trade gitu kan. Makanya rupiah kita salah satu best performers juga gitu. Entering 2023, menurut lu Indonesia masih bisa as resilient nggak, Fen? Harusnya sih with the current trend on the commodity price, harusnya tuh on the external trade tuh it should be okay. But I think the key for Indonesia itu kan kita trade surplus itu 30 bulan, 31 bulan lebih tepatnya. Ini udah 31 bulan berturut-turut gitu ya? Trade surplus. Nah, surplusnya tuh bukan semakin mengecil tapi semakin membesar. Semakin membesar. Ya kan? But interestingly kan currency kita melemah kan. Year to date itu kita melemah 10% Mac, on the rupiah ya. Nah, Singapore dollar tuh actually flat loh year to date. Against US dollar ya? Against US dollar. Malaysia ringgit itu cuma melemah 6%. Mereka dapat windfall dari CPO kali ya? Oil juga kan, Petronas kan. Ya kan? Nah, tapi kan dulu 2013 waktu kita currency melemah banyak banget. Itu gue ingat dari less than 10,000 sampai 13-14 ribu ya. Nah, itu kan karena kan defisit kita itu kan 4,2% kan, 4%-an kan. Nah, sekarang itu kan kita kan di current account even surplus kan, ya kan. Tapi kan rupiah tetap melemah kan. Nah, berarti kan what happen adalah devisa yang dari ekspor itu yang balik ke Indonesia itu kan nggak banyak kan, which is itu something yang we need to work on sebenarnya. Nah, jadi ke record as a surplus tapi duitnya nggak dibalikin ke Indonesia. Betul, itu kan lebih karena interest rate differential ya. Interest differential kayak misalnya, lu tahu nggak kalau misalnya kita taruh deposit di US dollar, kita dapat berapa di Indonesia? 2% US dollar. Some banks over 1%. Nah, kalau taruh di Singapura, lu tahu nggak dapat berapa, Mike? 4 ya? Iya, 4,5%. Jadi duitnya nggak dibalikin ke Indonesia ya? Dan which is kan sebenarnya kan mereka juga, ini gue dapat 1-2% di Singapura, gue parkir 4,5%. Itu aja sih problemnya sih. Tapi kenapa Fen kok bisa ada discrepancy seperti itu? Karena kan sebenarnya kan kalau di Indonesia itu kan sebenarnya yang paling utama kan likuiditas rupiah kan, which is likuiditasnya itu abundant. The biggest dollar demand itu kan comes from the Pertamina aja ya. Sebenarnya other than that kan everything else transacted by rupiah ya. Jadi kan, nah on the other hand kalau misalnya Singapura ya emang karena dia one of the financial hub, the trade hub, ya dia harus offer attractive rate buat US dollar juga lah. Nah, buat Indonesia gimana Fen caranya supaya kita bisa gap itu supaya mengecil lah at least? I think sekarang udah mulai mengecil. Karena tadi pagi gue baru cek juga in some banks itu deposit US dollar tuh udah sampai 3% juga. I think udah mulai mengecil juga, dan ini kan juga I think I really appreciate what yang kemarin BI juga udah sampein ya. Kan bakal ada instrumen yang offer attractive rate buat devisa hasil ekspor tuh balik ke Indonesia. Hopefully itu bakal bisa membantu ya. Ya, bakal bisa membantu currency ya. Memasuki tahun 2023 Fen. Kita pasti banyak ngebahas politik nih. Sebenarnya yang diharapkan dari investor gitu ya, ngelihat kandidat itu apa sih kriteria utamanya? Otomatis kalau misalnya investor ya pasti pro growth kan, Mike. Pro growth, pastilah ya kan. I think with the current situation of the world itu kan banyak yang otomatis kita juga bisa lihat kan, banyak country itu yang proteksionis terhadap their resources lah. Nah, I think kedepannya investor pasti lihatnya pro growth, tapi we also understand sebagai presiden itu kan tidak mungkin hanya pro growth kan, juga harus nasionalis lah ya kan, terhadap especially for the resources yang kita punya gitu ya. Satu for the resources, tapi kan juga pro growth itu kan usually benefit
yang di atas kan ya. Dan tapi kan sebagai whoever the leader is kan juga harus give some untuk pro kepada yang rakyat kecil. Ya kan, karena kalau enggak kan ya gimana kan? Ya most of the voters kan sebenarnya kan di situ kan, satu kan. Dan at the same time juga kalau misalnya yang di bawah itu enggak dipromote in terms of education and health, itu kan juga sebenarnya the quality of our education, middle class, workforce kita kan juga akan ketinggalan kan. Jadi sebenarnya I think it's a balance between pro growth and nasionalis ya, I think ya. Kalau policy continuation seberapa penting, Van? Jadi misalkan Pak Jokowi mungkin salah satu inisiatif dia kan downstreaming. Which is itu salah satu yang membantu rupiah kita ekspor lah gitu. Nah itu inisiatif seperti downstreaming. Itu I think itu udah sangat bagus ya Mac ya. Karena kalau misalnya kita lihat tuh coal, CPO sama iron ore itu dulu itu di tahun 2009-10 itu represent 15% of our export. 15 ya. Teens lah. Low teens lah. Sekarang tuh udah 40%, Mike. Majority of our export tuh coal, CPO dan iron ore. Dan iron ore tuh kan kalau tidak ada downstream itu kan nggak bisa kan. Dan ya we all know lah with the nickel smelter, NPI itu kan semua buat ujung-ujungnya jadi steel kan. I think itu it's a one of the best policy lah. One of the best policy on the downstreaming ya. Dan other than that ya sebenarnya whatever the current government do from the economic context itu I think it's pretty robust ya. In terms of dari monetary dan fiskal, I think itu udah pretty sound lah in that sense lah. Jadi kalau dengan backdrop di Indonesia yang kita omongin ini global seperti itu, tahun 2023 lu suka sektor apa, Van? 2023 tuh lebih interesting year ya, karena kan sebenarnya 2022 itu kan it's a relatively good year for Indonesia ya. Kita nggak usah ngomong saham ya, tapi kita ngomong in terms of the economy lah, ya kan. Kayak the fuel price itu kan dinaikin 30% kan ya, subsidies fuel ya, kita ngomong pertalite, solar ya. Tapi kan the impact to the inflation itu kan sangat manageable kan, Mike. Ya kan. Kita inflasi itu cuma berapa sih, 5,4 terakhir kan. The second round impact dari kenaikan BBM ini kan nggak parah-parah amat gitu loh, nggak kayak dulu kan. Nah, 2023 itu I think the consumption from the middle to low itu dengan UMR naik 8% tuh it will be good. Jadi sebenarnya sektor consumer in general tuh should be okay lah, should be okay. But I think for the first half it's worth to bet on the China reopening play. Karena I think yes, right now banyak orang concern ini reopeningnya nggak berhasil karena COVID-nya naik. Karena COVID naik, nanti di lockdown lagi gitu ya. Tapi kan kita kan di Indonesia sendiri kita udah ngelihat several cycle kan. Basically di seluruh dunia lah. Nah, kita ngomong di seluruh dunia itu kan several cycle di mana itu bakal short term pain, tapi lama-kelamaan itu kan herd immunity kan. Dan kita kan juga lihat Indonesia sekarang nih yang belum kena COVID semua kan sekarang kan. Dan tapi kan simptomnya itu kalau kita dibanding dulu itu kan jauh lebih mild kan ya. I think the China reopening play itu to some extent itu kan a lot of the metals producer itu kan juga US dollar earner kan. Itu juga nggak terlalu impact dari pelemahan rupiah. Kalau banks and then banks obviously karena the only sector yang consistently giving you return every year tuh the banks karena earningsnya continue to grow every year. Van on staples. Kalau let's say harga komoditi normalize gitu ya tahun depan, terus trade balance kita berkurang, rupiah kita melemah, US dollar menguat, bahaya nggak buat costnya staples? For sure pasti, tapi kan ada certain staples tuh kan yang ekspor kan. Ada yang ekspor ke China juga kan. Nah, that itu juga bisa jadi beneficiary lah. Emang ada yang cost base-nya tuh bulk COVID import, ya pasti itu jadi less benefited lah dari backdrop ini. Tapi kan ada juga yang ekspor kan, Mike.
kenapa nggak sektor yang let's say cost-nya semua domestik gitu. Let's say misalkan ya banks obviously, mungkin telco. Ya, because telco ini kan contoh telco ya, example telco. Telco itu kan orang selalu melihat dengan dengan mergernya konsolidasi Hutch itu kan they can increase the price kan. Yeah. Nah, tapi kan problemnya itu kan antara telco ini kan problemnya how fast you increase the price and how fast you invest ya. How fast you invest kan. Dan telco kan abis dari 4G dan kita 5G, udah ngomong 5G iya kan. Investment 4G belum selesai udah mau 5G ya. Betul. Jadi itu kan sebenarnya kan ROI-nya itu kan rendah dari telco kan. Dan some big cap telco itu kemarin gue iseng-iseng tarik data, lu invest 10 tahun di big telco tuh actually betul. Not as good as you invest in big banks. Actually you lose money. Oke, Van. Jadi pertanyaan terakhir gua on market nih, on flow, Van. Dengan China reopening ini, ada resiko nggak sih Indonesia itu mengalami outflow gitu ya, balik ke China? The short answer sih pasti ada ya. Tapi kan sebenarnya I think kalau kita lihat Indonesia ini kita mengalami banyak inflow sampai rupiah melemah kan, Mike. Kuncinya buat Indonesia kan sebenarnya kan currency stability kan. Karena kan when foreign investor invest, mereka kan pasti kan kalau misalnya indeksnya turun, kalau misalnya currency melemah, mereka kena dua kali kan. I think the most important tuh currency number one for Indonesia tuh currency stability. Hopefully with the current trade balance trend dan inisiatif, hopefully tuh currency-nya tuh ya at least stable lah going forward ya. Nah tapi kan another concern adalah untuk flow itu flight to quality, Mike. Dengan Fed yang naikin bunga terus, itu kan invest bond di Amerika itu kan jauh lebih returnnya lebih gede gitu. Menarik kan dibanding di Indonesia kan. Nah itu kan flight to quality yang kita nggak usah ngomong China, dengan Fed naikin bunga terus foreign investor itu kan bisa pindah ke US kan. Nah ditambah dengan China reopening, kita tahu indeks China kan juga the hardest hit kan, with all the COVID zero policy segala macam, dengan tech sector yang diregulate kan. Nah itu juga obviously itu juga bisa menambah resiko flow itu keluar, karena kan udah murah banget lah kesannya. Nah dengan Fed tightening yang mungkin salah satu yang paling cepat ya, di the pace Fed tightening itu membuat alternative investment seperti NFT, jam tangan gitu ya, itu harganya turun lumayan dalam ya. Menurut lu alternative investment kayak begini ini prospek kedepannya gimana sih? I think kalau misalnya kita ngomong, kita bisain dulu lah ya. Kalau misalnya kita crypto, I'm not expert di crypto lah. Tapi kalau misalnya crypto itu kan sebenarnya kan it becomes bubble, naiknya gila banget itu waktu QE kan. Nah QE-nya, pace of QE waktu COVID itu kan jauh lebih besar dibanding pace QE dari 2008 kan, dari setelah global financial crisis kan. Itu 1 tahun itu mungkin bisa 4 kali lipat ya ngeprint duitnya. Itu kan kayak QE tapi on steroid kan, which is itu kan itu membuat semua asset classes tuh inflated kan. Nah, dan kita misalnya kalau kita ngomong luxury item seperti jam tangan, itu kan lot of the demand tuh kan coming from China kan. Dengan China yang lockdown, itu kan orang kan supply itu kan banjir. Orangnya bisa. Sekarang pabriknya di Swiss, yang di pabrik yang di sektor real pindah ke financial asset gitu ya. Enggak juga, tapi kan pabriknya itu di Swiss udah misalnya running at full capacity, udah nggak ada WFH lagi gitu ya. Jadi misalnya mereka produce 1 million watch a year. Nah, dulu mereka bisa buang sebagian besar ke China. Dengan China lockdown, itu kan flooding antar market kan. Nah, ditambah dengan financial asset yang turun, jadi supply-nya ada tambah banyak karena China yang lockdown, demand-nya tuh turun, Mike. Jadi otomatis harga, kita ngomong jam tangan lah, itu turunnya tuh lumayan, bisa turun kayak 40-50% from the peak ya.
sebenarnya masih perform relatively well dibanding saham tech ya. Oh ya, kalau saham tech ya. Apalagi saham tech Indonesia. Iya. Oke, karena dari kita udah ngomongin banyak banget ya dari awal karir, kita udah ngomongin market. Pertanyaan terakhir gue nih, filosofi investasi lu tuh kayak gimana sih, Fen? Dan mungkin ada pesan-pesan nggak yang lu mau sampein ke teman-teman kita? Kalau gue sendiri pokoknya kalau gue filosofi yang paling penting jangan pernah FOMO. Okay. Nah, jangan pernah fear of missing out. Okay. Jadi at least kalau salah lu sendiri gitu. Okay. Nah, daripada salah karena kita ikut-ikutan. Contoh misalnya kripto lah ya, kripto tahun lalu tuh kan boomingnya tuh kan luar biasa kan ya, Mike. Semua orang ngomongin. Mau di warung makan, mau lagi ngobrol sama temen, mau umur 15, umur 55, semua ngomongin kripto kan. Gue gak mudah kripto, Mike. Okay. And hence gue sama sekali gak ikut kripto. Okay. Nah, which turns out to be a correct decision ya. Nah, tapi kan correct decision atau wrong decision itu kan tergantung waktu kita horizonnya kapan kan, Mike? Contoh, kita pegang saham A nih, lagi naik nih, kita bisa ngomong it's a correct decision kan. Tapi kalau misalnya kita nggak jual, kita tarik ke 2 tahun lagi dan itu rugi, itu kan jadi nggak correct decision kan. Nah, jadi sebenarnya there is no right or wrong decision. Tapi yang penting itu you do your own homework, jangan FOMO, dan basically itu ya berani take profit dan berani take a long term view if you believe in conviction. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya nih kita pegang saham naik, tapi kita take profit ya Mike, kita tunggu setahun 2 tahun lagi. Nah itu kan belum tentu bisa tambah naik kan, bisa aja turun kan. Jadi harus disesuaikan dengan kita punya view ya. Betul. I think yang paling dangerous itu adalah sebenarnya kan kripto ini nggak jauh beda sama misalnya nih ya kasus-kasus sebelumnya kan yang robot trading ya kan, itu kan nggak jauh beda kan. Kita nggak benar-benar tahu nih misalnya robot trading, how the algorithm works segala macam itu kan kita nggak tahu kan Mike. Orang kan ikut-ikut aja kan, bisa untung segini persen segala macam. Kripto kan juga berapa banyak sih orang yang benar-benar ngerti the fundamental of crypto, ya kan. Even yang ngerti pun itu kan nggak, kripto ini kan bukan kayak saham yang heavily regulated kan, belum heavily regulated kan, which is kenapa kasus kayak misalnya FTX bisa kejadian kan. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita FOMO itu kan kita nggak bakal pernah bisa tahu loh Mike, kita nggak pernah bisa tahu misalnya saham mau ngapain apa, kita nggak pernah bisa tahu nih. Fully understand tuh nggak pernah. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu, itu kan yang paling bahaya kan. Itu sih. Oke, jadi nomor 1 jangan FOMO, harus do your homework gitu ya. I think so. Kalau lu sendiri Van, lu lebih long term, lebih fundamental, atau lebih event driven? Kalau gue sendiri sih, gue nggak pernah trader Mike, gue nggak pernah trading. Usually kalau misalnya gue sih lebih buying the fundamental ya. Okay. Jadi beli perusahaan yang bagus, fundamental bagus, yang you believe. Obviously along the way perusahaan bagus pun bisa jadi nggak bagus. Tapi at least pas lu beli, you believe perusahaan itu perusahaan itu bagus gitu loh. Jadi banyak banget ilmu dan pembelajaran yang udah kita dapatkan hari ini. Thank you Bro Joven. Thank you Bro Mike. Thank you Bro. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Mike. Saya Joven. Kita signing out. Sampai jumpa di episode Spot selanjutnya.